Baik jamaah sekalian, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas pemaparan pemateri yang kedua. Waktu tinggal 14 menit dan mohon dimaklumi karena Ustaz Farid kalau sudah bicara masalah ulumul syar'i memang beliau ya kita akui tidak bisa sedikit ya. Pasti pinginnya banyak dan ini insya Allah membawa manfaat yang besar sekali untuk kita karena apa yang beliau sampaikan senantiasa berlandaskan kepada dalil-dalil yang syar'i. Baik, waktu yang ada kita berikan kesempatan untuk bertanya, terutama Bapak ya. Yang pertama Pak Suratman, yang kedua ya, nanti sebutkan namanya kemudian ditujukan kepada siapa. Dua penanya dulu saja. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja Ustadz. Pertama akan saya tujukan kepada Ustadz Adhiansyah ini. Pertanyaan saya, bagaimana untuk menyikapi kami sebagai guru ini untuk melaksanakan kurikulum 2013 yang pendidikan karakter itu dengan yang Ustadz harapkan tadi bahwa yang benar adalah adab bukan karakter, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Ustadz Farid Iqbal tadi yang menyampaikan 2 jilid buku yang merupakan isi pola pendidikan yang bagus, mungkin gambaran secara singkatnya seperti apa yang dan kami sebagai guru ini mungkin pesan-pesan apa untuk mengadopsi apa yang ada di situ. Jazakallahu khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Farid Ahmad Iqbal tentang masalah pembentukan karakter anak dan diri kita ini. Apakah ada hubungannya dengan dari rezeki yang kita jemput atau dengan pakaian yang kita pakai dan makanan yang saat ini banyak berbau syubhat? Sebab sekarang ini kan banyak marak-marak makanan-makanan yang memang tidak jelas gitu, yang kita makan, yang kita ketahui yang ada di lingkungan kita itu. Apakah itu juga akan membentuk karakter dari akhlak kita dan akhlak anak kita ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebenarnya Pak, pendidikan karakter itu nggak perlu ada kurikulum, karena pendidikan karakter itu kan pembiasaan. Justru dulu pernah saya tulis artikel di Republika, kegagalan pendidikan karakter di Indonesia itu hampir pasti. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Kalau ditanya siapa sih orang Indonesia atau pejabatnya gitu ya, yang bisa dijadikan contoh pendidikan karakter itu siapa? Makanya saya lebih setuju kalau nomenklatur atau karakter memang ada, harus secara formal ada, ya isinya aja diganti pendidikan akhlak atau pendidikan adab. Jadi karena kita punya pendidikan akhlak itu punya cara sendiri dan kita sudah terbukti, ya akhlak itu selalu terkait dengan akidah tadi. Begitu juga adab itu tidak pernah terpisahkan. Jadi ketika seorang anak itu jujur, bukan hanya karena tradisi, tapi karena kesadaran dia kepada Allah. Karena kalau dia tidak melakukan begitu, dia dosa. Sehingga dimanapun dia berada, lingkungan masyarakat apapun yang berubah, dia tetap tidak berubah karena hubungannya dengan Allah. Itu yang membedakan. Dan pendidikan adab dan akhlak ini itu memang harus dibudayakan terus dan dengan kesadaran ketauhidan itu. Makanya kan gini, kalau kita lihat misalnya adab masuk kamar mandi, ya, itu bukan sekedar masuk kaki kanan saja, tapi ada ucapan doa. Maksudnya apa? Kan itu kesadaran. Langkah-langkah perbuatan fisik kita itu langsung ada kesadaran pada Allah, ya, bahwa Allah selalu memantau perbuatan kita. Ya, langsung kecintaan pada Rasulullah karena tahu ini adalah sunnah Rasulullah. Jadi tidak terpisahkan gitu. Kalau karakter saja dia terpisah. Ya, jadi yang namanya pendidikan Islam itu pendidikan yang integral. Apa sih bedanya pendidikan dengan pendidikan Islam?
Kan kenapa dikasih sekolah dasar Islam terpadu? Nah, sekarang saya tanya, yang terpadu itu apanya? Apanya? Kan sekolah dasar Islam terpadu. Yang terpadu itu menerangkan apa di situ? Itu. Menerangkan sekolahnya, menerangkan sekolah dasarnya, atau menerangkan Islamnya? Apa? Menerangkan apanya? Jadi sekolahnya terpadu. Terpadu atau termadu? Bukan, yang terpadu apanya? Islamnya. Kan terpadu nih, sekolah dasar Islam terpadu. Nah sekarang yang terpadu apanya? Nggak ada di situ kata pendidikannya, kan sekolah dasar Islam terpadu. Nah terpadu itu kata sifat kan di situ kan? Itu menerangkan apa? Sekarang apakah ada sekolah dasar Islam yang tidak terpadu? Loh, ini penting karena kalau kita memberi nama itu berarti ada loh yang tidak terpadu kan gitu kan? Oh pendidikan saya terpadu nih. Kalau kamu tidak terpadu. Nah yang nggak terpadu itu apanya? Ya, sebanyak bukan di sini ya, di tempat lain. Ya, di sebelah saya itu ada madrasah terpadu. Saya tanya, loh, kok madrasah jadi terpadu? Yang terpadu apanya? Kurikulumnya terpadu. Jadi apa? Kalau Islam itu sudah terpadu. Yang namanya pendidikan Islam itu dia yang mengajarkan semua, yang mengajarkan sains, yang mengajarkan wahyu, karena mengajarkan bagaimana orang menjadi manusia yang baik. Itu pendidikan Islam. Sebetulnya kalau kata terpadu dibuang pun sebetulnya nggak ada masalah karena Islam itu pasti terpadu. Ya kan, terpadu ke seluruh tidak. Jadi bukan hanya ilmu ulumuddin saja, karena pendidikan Islam itu memang pendidikan yang membentuk manusia yang baik. Yang tadi insan kamil itu kan, insan ini. Jadi maksud saya begini, ada dasar-dasar berpikir yang jelas. Kalau kita menggunakan pendidikan adab, pendidikan akhlak itu jelas dasarnya. Masalahnya kan nanti tanya, gimana kalau penilainya ke sini kan gitu. Nah, ini ada sekolah-sekolah. Ini saya nggak ngajarin ya. Ya, memang problem bagi teman-teman yang mengambil jalur formal. Itu urusannya kan soal laporan. Ya kan, laporan pada penguasa. Karena penguasa itu maunya begitu. Padahal penguasa juga, saya baru ketemu anggota DPR, ketua Komisi 10 Komisi 10 DPR yang bidang pendidikan. Karena saya lagi buat pendidikan, saya mau usulkan pada pemerintah. Saya itu sebenarnya minta saja begini ke pemerintah itu, saya insya Allah nanti kita sampaikan ke menterinya. Sebetulnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu nggak ada lagi dikotomi pendidikan nasional, pendidikan Islam. Pendidikan di Indonesia itu memang harus pendidikan Islam, seharusnya begitu karena tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi anak didik kan gitu, sehingga menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan seterusnya, ya, kreatif dan seterusnya. Maknanya sekarang pendidikan kita ini salah. Nggak perlu ada IAIN, nggak perlu ada UI, nggak perlu ada SDIT, nggak perlu ada sekolah umum. Semua sekolah karena dengan undang-undang itu berarti harus membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia kan gitu. Jadi seharusnya ujian akhirnya itu, evaluasi akhirnya itu kan harusnya iman, akhlak, itu yang penting. Jadi mahasiswa UI misalnya kan lulus fakultas kedokteran atau fakultas sastra, itu bukan hanya diuji skripsinya, dia ditanya muslim nggak? Muslim. Kan Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 itu sama tujuannya. Harusnya ditanya dulu, kamu muslim? Iya. Sholat nggak? Bisa sholat. Nah gitu sebelum lulus tuh kan ditanya, bisa sholat nggak? Oh nggak bisa, oh nggak lulus. Belajar sholat dulu. Bisa ngaji nggak? Nggak bisa, nggak lulus. Itu amanah undang-undang. Ya, itu salah satu dosa besarnya Pak SBY, saya berani mengatakan. Ya, kesalahan besarnya Pak SBY sampai turun itu tidak mengeluarkan Kepres atau Penpres atau peraturan pemerintah yang mengatur, harusnya menjabarkan itu kan, iman, takwa, berakhlak mulia itu apa kan begitu. Itu tugas pemerintah. Ya, mudah-mudahan sekarang pemerintah yang baru ini
ya, ada harapan ke situ. Ya. Kalau pemerintah yang baru tidak juga, ya tunggu saya nanti jadi presiden, insya Allah. Ya. Nanti saya buat seperti itu, Pak. Ya tenang aja. Ya. Dari kemarin saya udah minta supaya calonkan saya, nggak ada yang mau. Ya salah sendiri kan, dia pilih yang nggak ngerti. Kita yang tahu ya kan, kita tahu pendidikan, nggak dipilih. Ya. Ya, jadi saya tidak salah. Saya ngasih. Jadi gitu Pak. Jadi ada dasarnya ya pendidikan nasional kita. Jadi nanti pendidikan dasar itu dia apa cara berpikir itu dilakukan itu. Itu nanti pada banyak hal. Jadi kalau bilang aja sama pengawasnya, Pak, ini memang pendidikan karakter, tapi kurikulumnya saya ganti Pak. Ya, saya mau minta pada pemerintah begini, tolong pemerintah. Kalau tidak bisa mewujudkan sistem pendidikan yang ideal menurut Islam, karena itu tugas Anda kan Muslim. Pak Jokowi itu haji loh, ya, haji Joko Widodo itu jelas, umroh berkali-kali, ya, jadi beliau ini punya kewajiban menerapkan pendidikan Islam itu wajib, fardu ain bagi Pak Jokowi, ya, saya berharap, saya nggak muluk-muluk lah, jangan minta Pak Jokowi menerapkan syariat Islam terlalu jauh, ya, saya berharap mulai 1 Januari Pak Jokowi itu membiasakan sholat subuh di Istiqlal. Udah itu aja, bagus banget. Ya, nanti kita lihat Presiden Jokowi tiap subuh ke Masjid Istiqlal. Wah, itu cakep itu. Ya. Nanti bulan Februari Pak Jokowi tiap Jumat jam 3 pagi muncul di TV. Ya, mari kita tahajud. Nah, itu. Udah cakep itu. Ya kan? Jadi nanti berikutnya ya, setiap anak SD lulus wajib bisa ngaji. Kan bagus ya kan, jangan kalah sama Ahok, ya kan? Jadi Ahok aja begitu, khatam Quran, lumayan. Ya, jadi nanti gubernur yang Islam harus lebih baik dari Ahok. Jadi siasatnya begini, pemerintah, gitu ya, kalau nggak bisa menyediakan pendidikan nasional yang menurut Islam, maka tolong jangan campuri urusan kami. Udah percayain dah sama kami, kira-kira gitu, ya kan? Jadi sudah Bapak di sana saja, percayakan pendidikan Islam pada kami. Prosesnya seperti apa, gurunya seperti apa, itu kami yang lebih tahu. Nah gitu. Pemerintah mau didik, apa pemerintah bisa didik dirinya sendiri? Kan itu masalahnya. Jadi jangan pemerintah bertugas sebagai pendidik. Pemerintah itu udah, pokoknya yang mau nanti ambil ijazah pemerintah, ujian ke pemerintah. Itu saja. Ya, kita udah siapkan nanti usulannya, tenang aja. Nanti jadi insya Allah supaya pendidikan Islam bisa kita laksanakan. Jadi berilah kami kebebasan, berilah kami ruang untuk menatap. Memang kami sudah punya ajaran akhlak kok. Kenapa harus karakter? Karakter itu nggak ada contoh Pak. Apalagi karakter Pancasila. Tanya siapa orang Indonesia yang mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen? Siapa? Satu saja sebut. Nggak ada yang berani. Dari dulu kan ditanya. Dulu ada anggota DPR Pak, siapa tuh, Profesor Darji Darmo Diarjo kan perumus P4. Prof Darji, kalau memang Pancasila itu pedoman moral, bisakah Bapak memberi contoh bagaimana cara menggosok gigi menurut Pancasila? Nah, nggak bisa jawab deh. Gimana nggak bisa? Makanya bukan pedoman moral Pancasila itu. Pancasila itu gentleman's agreement pada tingkat kenegaraan. Itu saja, jangan dicangkut pedoman moral. Nah ini Bapak Ibu sekalian harus tahu nih, karena anak saya tahu Pak. SMP diajari di sekolahnya, gitu. Seperti itu. Nah saya bilang ini orang tuanya harus tahu nih, ngelurusin pada anaknya. Ini nggak bener loh ya kamu anak guru kamu tuh nggak bener nih, gitu. Ngajari begini, ya. Nanti gurunya datang ke sekolah, mana guru Pancasilanya? Gitu. Kok anak saya diajari begini? Ini nggak bener. Nah gitu. Jadi berubahlah nanti kurikulumnya. Jadi nggak apa-apa insya Allah. Ya. Jadi kalau menurut saya solusinya begitu. Terus kalau kita terpaksa Pak diancam. Saya pada guru saya begitu. Ada mahasiswa saya bilang, Pak kan sejarah begitu Pak. Kalau kita bilang tokoh perempuan yang gini, tokoh pendidikan nasional yang paling hebat di Indonesia adalah, kalau saya buat soal begini, tokoh pendidikan nasional terbesar di Indonesia adalah A. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, B. Kiai Haji Ahmad Dahlan, C. Muhammad Natsir, D. Ki Hajar Dewantoro. Jawabannya siapa? Siapa jawabannya? Ahmad Dahlan. Terus yang lain? Ini Muhammadiyah.
Jawabannya siapa? Jadi saya bilang, pokoknya jawabannya bukan D. Nah itu betul. Jadi yang jawab D salah, yang jawab A betul, jawab B betul, jawab C betul. Ya, sebut Haji Muhammad Said betul, yang pendiri Hidayatullah. Sebut siapa? Pendiri Gontor, Ki Haji Imam Zarkasi betul. Pokoknya jangan jawab Ki Hajar, itu salah. Nah, ada yang tanya, lupa nanti gimana ujian Pak? Oh jawabannya nggak dapat nilai dong, salah. Nah ada dua caranya supaya iman kita selamat, kan begitu kan? Iman kita selamat, tapi juga izin sekolah nggak dicabut, gitu loh. Kalau perlu masih dapat bos juga. Ada bantuan bos nggak sih? Ya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Sesuai dengan pertanyaan, intinya dalam buku ini seperti sabda Rasulullah dalam Musnad Imam Ahmad, atadruna manir raqub. Tahukah kamu siapa orang yang disebut dengan mandul? Ya, Rasulullah mereka menjawab, ar-raqubu man la walada lahu. Orang mandul itu orang enggak punya anak. Tapi ternyata Rasulullah menjawab, ar-raqub alladzi yuqaddimu auladahu wa lam yuqaddim lahum syai'a. Atau kama qala sallallahu. Jadi orang yang mandul itu orang yang dikaruniai anak tetapi anak-anaknya tidak bisa dihasilkan sebagai anak-anak yang berkualitas. Jadi sekedar punya anak saja dia. Itulah hakikat orang mandul. Nah, makanya buku yang dibuat di sini bukan hanya sebatas teori. Kebanyakan yang ada di dalam teori-teori pendidikan itu lebih banyak kepada sisi teorinya. Sementara di dalam Islam itu Rasulullah SAW mengajarkan pendidikan karakter atau akhlak itu lebih banyak dalam bentuk apa? Praktek. Dan di sini disebutkan ada 12 poin. Ya, umpamanya pendidikan akidah, pendidikan fikih, pendidikan ilmiah, maksudnya ilmu pengetahuan, kemudian pendidikan sosial, pendidikan akhlak, pendidikan emosional, pendidikan seks, pendidikan kesehatan, pendidikan gizi, pendidikan olahraga, pendidikan adab, dan pendidikan kejiwaan. Ada 12 metode pendidikan. Tetapi saya melihat ketika saya sakit, ini contoh saja. Yang datang mengunjungi saya saat itu ada seorang guru dengan membawa murid-muridnya dari Depok. Ya, kemudian anak-anak itu diantaranya pada saat mengunjungi saya itu ada yang bertanya gini, Pak Ustadz, gimana caranya untuk jadi ulama? Bagus sekali itu pertanyaannya itu. Dan itu hanya satu ustadz yang membawa murid-muridnya berkunjung ketika saya sakit. Yang lain nggak ada. Dan ini menunjukkan memang care para guru terhadap pendidikan murid-muridnya ini ada yang tidak beres. Padahal pendidikan untuk mengajarkan bagaimana berkunjung ke bawah orang sakit nggak cukup dengan teori. Bawalah anak-anak itu mencari orang-orang sakit, kunjungin mereka dan diajarkan bagaimana adab berkunjung kepada orang yang sakit itu. Ya, baik membawa hadiah, mendoakan dan seterusnya itu. Jadi itu satu hal. Makanya teori pendidikan dalam Islam intinya ada pada praktek, selain juga pada teori yang diberikan. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terungkap dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya, Al-Mu'minun ayat 51 Allah menyebutkan ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai orang-orang, wahai para rasul, makanlah yang halal, yang baik-baik, dan sesungguhnya itu akan berakibat kepada amal soleh yang akan kamu lakukan. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih Muslim yang lainnya Rasulullah menyebutkan, Innallaha amara al-mu'minina kama amara bil mursalin. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana memerintahkan kepada para mursalin. Kemudian beliau bawakan ayat itu. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah ini bima ta'malun alim. Artinya bahwa memang pengaruh makanan, pakaian, konsumsi yang halal sangat berpengaruh kepada perilaku dan pola hidup seseorang. Karenanya satu kali seorang bapak-bapak membawa anaknya yang dianggap durhaka menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai amil mukminin. Dia mengatakan, wahai mukminin, tolong nasihati anakku ini. Dia anak yang durhaka, kata bapaknya. Sebelum Umar menasihati, tiba-tiba anak itu bertanya begini, wahai Amirul Mukminin, apa hak seorang anak dari ayahnya?
Kata Umar ada tiga seorang anak daripada bapaknya. Yang pertama memilihkan ibu yang salihah. Yang kedua memberikan nama yang baik pada saat dia lahir. Yang ketiga mengajarkan Al-Quran. Tiba-tiba anak ini mengatakan, maaf ya Amirul Mukminin, tiga-tiganya saya tidak dapat dari bapakku ini. Dia belikan ibuku dari seorang budak. Kemudian ketika aku lahir dikasih nama Ju'ul. Ju'ul itu artinya kumbang yang suka makan kotoran itu. Namanya apa? Ju'ul. Dan yang ketiga, saya tidak pernah diajarkan Al-Quran sama bapakku ini. Maka Umar pun kemudian menoleh kepada bapak ini dan mengatakan, jangan kamu salahkan anakmu, sesungguhnya kamu telah menanamkan kedurhakan pada dia. Jadi salah siapa? Salah bapaknya. Makanya sekalian menurut saya, kalau ada anak yang nakal, kalau ada anak yang bengal, kalau ada anak yang gak beres, jangan pernah salahkan anaknya. Karena itu semuanya terbeban kepada kedua orang tuanya. Makanya Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani aw yumajjisani. Seorang anak lahir sebagai lembaran kertas bersih ya. Tergantung kedua orang tuanya akan menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya setiap kesalahan pada anak ketika terbangun karakter yang salah, maka jangan salahkan anaknya. Sebenarnya kesalahan itu terbebankan kepada orang tuanya. Makanya sekalian jangan pernah memberikan contoh yang buruk kepada anak. Terutama para pendidik ya, jangan pernah mencontohkan contoh yang buruk kepada anak. Saya pernah mengunjungi satu sekolahan Islam. Kemudian tidak masuk ke sekolahan, saya masuk ke masjidnya. Pada waktu sholat duhur, kumpul anak-anak itu, sekolah SD. Pada kumpul anak sekolah itu, saya tanya, mana gurunya? Kok kalian ajak, mana gurunya? Kata anak itu, di kantor Pak pacaran katanya. Gitu kan? Jadi guru ini memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak ini. Anak-anaknya suruh sholat ke masjid, sementara mereka di kantor pacaran. Coba itu kan? Jadi kesimpulan anaknya jadi negatif pada guru-gurunya itu. Barangkali itu sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf karena waktu jam 11 kita harus meninggalkan tempat ini. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik. Demikian jamaah sekalian, apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Tentu sekali lagi jamaah sekalian tidak puas dengan yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan kita berharap tahun depan lebih banyak waktu yang kita berikan sehingga kehausan antum akan ilmu bisa terjawabkan. Akan ala kulli hal bahwa insyaallah apa yang disampaikan semuanya bermanfaat. Sebagai kesimpulan dari apa yang bisa saya ini kan bahwa untuk materi ini lebih tepatnya adalah pendidikan akhlak ya. Karena tadi disampaikan oleh Dr. Adrian bahwa akhlak itu tidak sama dengan karakter. Dan saya tutup dengan yang pertama adalah dengan sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan difahamkan agama. Artinya, baik kita maupun anak kita, mari kita arahkan diri kita untuk terus mempelajari agama. Kemudian juga bahwa pendidikan anak itu tidak ada yang lebih baik daripada pendidikan Islam. Maka selain kita memberikan kepada anak pendidikan selain pengetahuan umum, maka jangan pernah melupakan bahwa mereka lebih membutuhkan pendidikan agama. Demikian kurang lebihnya yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya sebagai moderator, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.